baru adik-adik ya. Semoga belajar berdasar kali ini bisa bermanfaat dan menemui kita. Kita nanti berdoa. Amin. Ya, lihat kotak itu ada bunyi ya. Coba ini kita lihat bunyi. Kita lihat bunyi. Bunyi. Oh iya, ternyata bunyi itu bisa merambat ya. Ternyata bunyi itu kalau kita ketuk ini mungkin bisa juga mendengarkan ya. Ada dia pernah kaget karena bunyi petir? Ya itu bunyi juga, ya guntur ya kalau misalnya. Jadi itu bunyi apa anak? Bunyi adalah suatu gelombang ya, suatu gelombang apa itu? Longitudi apa itu? Longitudian ini ya. Bunyi adalah suatu gelombang longitudinal. Longitudinal itu apa Pak? Yaitu yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sumber bunyi yang bergetar juga menggetarkan molekul udara di sekitarnya. Jadi itu adalah bunyi ya. Ya, bunyi itu adalah tadi itu disebutkan gelombang longitudinal. Maksudnya longitudinal adalah benda itu bisa merambat ke segala arah, ya. Longitudinal yang di situ memang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Seperti kita ketahui tadi, kita ketuk papan ini karena papan bergetar maka mengeluarkan bunyi. Lebih-lebih kalau kita di seni budaya ya, yaitu ada seni musik, ya semua alat musik yang kita petik, yang kita pukul, ya yang pakai apa misalnya itu pakai kayak bass itu ya, pukulan itu semuanya akan mengeluarkan bunyi karena bergetar. Lalu dinamakan bunyi. Nah, bunyi yang bergetar, daya yang menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Jadi sumber bunyi itu adalah benda yang bergetar, itu menghasilkan namanya bunyi disebut sumber bunyi. Ya, sekarang yang kedua, sifat-sifat bunyi seperti manusia ya. Manusia itu punya sifat. Setiap makhluk hidup punya sifat ya. Pak Wahyu punya sifat, kamu punya sifat, Atta punya sifat ya. Lah, bunyi pun juga punya sifat. Apa sih sifat itu adalah? Sifat itu adalah ciri khas pada benda itu. Seperti manusia. Manusia ada sifatnya sombong, berarti dia punya sombong gitu ya. Ada manusia yang sifatnya itu sabar, berarti dia penyabar ya. Lah, apa itu bunyi? Sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi itu termasuk dalam gelombang longitudinal, artinya adalah gelombang yang arah tempatnya sejajar dengan arah getarannya. Kayak ini ya, kita ketuk yang ini pasti yang berbunyi sejajar dengan ini. Tapi di luar sana kedengaran yang di sini. Gak mungkin ketika kita ketuk ini kedengaran di bawah. Ya, nah seperti ini kita ketuk berarti longitudinal itu sebelah sana atau di baliknya itu kedengaran sebelah sini. Gak mungkin kita ketuk ini yang keluar dari arah bawah. Nah ini namanya longitudinal. Ya, itu pertama sifat bunyi. Ya, bahasa tulis ya. Sifat bunyi itu yang pertama adalah tadi apa namanya? Longitudinal. Nah, artinya itu bunyi sejajar dengan tempat getarannya. Itu ya. Nah, jadi nggak mungkin misalkan adik-adik pernah kalau kita berjalan, kita berhenti mendengarkan suara bunyi kereta api. Ya, jadi kalau misalnya kereta api bunyinya di situ, maka ya sejajar. Tidak mungkin ada kereta api suaranya di gedung hotel. Ini berarti ajaib ini, ada seperti itu ya. Cuma di dunia dongeng yang ada. Ya, jadi longitudinal itu artinya adalah bunyi sejajar dengan apa? Dengan apa? Tempat getarannya. Jadi bunyi itu sejajar dengan tempat getarannya. Paham di sini ya?
Jadi kalau nanti ditanyain apa itu longitudinal, yaitu longitudinal itu adalah bunyi itu sejajar dengan tempat getarannya. Yang kedua apa sifat bunyi di situ? Yang kedua sifat bunyi, gelombang bunyi memerlukan medium. Apa itu medium adik? Medium itu apa? Ayo, gelombang bunyi itu memerlukan yang namanya medium. Apa itu medium? Medium itu sama dengan media. Ya, kalau kita lihat media itu berarti benda. Ya, bisa juga benda padat, bisa juga benda cair, bisa juga melalui udara. Itu namanya medium. Ya, jadi bunyi merupakan gelombang yang bergerak, adik-adik. Jadi bunyi itu merupakan gelombang yang bergerak, sehingga dalam pergerakannya gelombang bunyi merupakan media penghantar, memerlukan yang namanya media penghantar. Hati-hati ini, begini. Berarti kalau kita ketik papan ini, berarti medianya benda padat, cair atau gas ini? Padat, ya karena bisa dipegang padat. Ya kalau cair kan seperti air ya. Kalau gas dari udara ini, ya seperti itu. Jadi gelombang bunyi itu memerlukan yang namanya medium. Medium itu sama dengan media, yaitu baik media benda padat, media benda gas maupun media benda cair. Paham di sini ya? Ya seperti itu. Ya, jadi memerlukan penghantar sebagaimana yang telah disampaikan di atas tadi ya. Tanpa adanya media penghantar yang berupa zat gas, zat cair pada gelombang bunyi tidak dapat tersampaikan seperti itu. Jadi sifatnya yang bunyi yang kedua adalah memerlukan yang namanya medium. Medium itu sinonimnya sama dengan media. Apa saja medianya, Pak? Yaitu bisa pula dari benda padat, lagi benda cair maupun benda gas. Ya, jangan bilang benda gas ini LPG loh ya. Nanti gas LPG. Jadi benda gas ini udara yang kita rasakan ini. Saya mau tanya, berarti kalau misalkan ada di sebuah ruangan yang hampa tanpa udara, apakah bisa bunyi itu didengar? Contohnya seperti di ruang angkasa ada ya. Siapa yang pernah jadi astronot? Siapa? Atau mungkin pernah jadi astronot? Ini adik, siapa namanya adik? Panggilannya? Hah? Olivia pernah jadi astronot? Saya pernah kok. Saya pernah Pak Wah jadi astronot, tapi dalam mimpi. Ya memang pernah waktu dulu kelas 3 SD itu Pak Wahyu pernah mimpi jadi astronot. Jadi terbang ya seolah-olah di atas angkasa. Setelah itu Pak Wahyu terbangun karena jatuh dari atas dipan goda gitu Pak Wahyu. Akhirnya apa? Kepala Pak Wahyu nyonyor. Tahu kena lantai. Jadi seolah-olah Mas Wahyu mimpi itu di ruang angkasa ketika Malik goda nangis di tengah malam. Karena apa? Mimpi jadi astronot, habis ke angkasa jatuh ke bumi. Jadi kalau di ruang angkasa itu tidak ada udara, maka dikatakan hampa. Jadi kalau hampa, bunyi tidak bisa terdengar. Yang sini paham ya? Ya nanti kalau tidak paham, Mas, saya nggak paham, tolong diterangkan lagi deh. Gitu. Ya. Yang ketiga sifat bunyi itu adalah gelombang bunyi dapat dipantulkan. Pak kayak bola kastil aja dipantulkan, Pak. Iya emang gitu. Jadi bunyi itu pergerakannya sampai ke telinga kita ini bisa dipantulkan adik-adik. Bagaimana maksudnya? Jadi bunyi itu merupakan gelombang yang dinamakan longitudinal. Sehingga apa? Sehingga dapat dipantulkan dan memenuhi hukum pemantulan pada bunyi. Jadi ada namanya hukum pemantulan. Jadi yang ketiga, bunyi itu dapat dipantulkan. Ya, kenapa kok dapat dipantulkan? Kan tadi di atas ya saya terangkan ya. Karena bunyi itu kan termasuk memiliki longitudinal, yaitu bunyi sejajar dengan tempat getarannya. Jadi dapat dipantulkan. Sehingga di situ
yang memenuhi hukum pemantulan pada bunyi, yaitu sudut datang dan sudut pantul. Jadi saya itu hukum, ada namanya hukum pemantulan. Ada menghubungi kisahnya. Bukan hukum di penjara, udah ya. Bukan. Hukum itu dasarnya. Jadi kenapa kok bunyi dapat dipantulkan? Karena bunyi itu longitudinal. Sehingga bunyi itu memenuhi namanya hukum pemantulan. Apa hukumnya? Apa di situ? Pada bunyi. Apa? Pada bunyi. Pada Bunyi. sudut datang sama dengan sudut pantul. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Maksudnya apa ini, Pak? Kok ada sudut-sudut? Sudut itu kalau bahasa Jawa ini kan pojok Pak ya. Berarti bunyi dari pojok? Enggak. Jadi gini, sudut datang. Nah, datang ini suaranya memantul. Nah, benar ya? Jadi ketika bunyi itu datang, maka dia akan memantul suaranya. Paham ya? Seperti itu. Makanya saya mau tanya, adanya pernah nggak ke studio musik? Pernah. Biasanya itu kalau anak-anak muda itu latihan band di sebuah gedung yang tertutup. Di situ ada drum, ada gas, ada bass, ada gitar, ada vokalnya juga ya, mikrofonnya. Pernah tahu ruangan itu? Mungkin berarti nggak pernah ya. Yang mana biasanya kan nggak cowok ya. Itu memang dindingnya itu terbuat dari bahan gabus atau mungkin bahan yang seperti kayu. Kenapa? Karena kalau memantul pada gabus atau mungkin kain, ya bunyi itu rambatannya tidak begitu terdengar. Tapi kalau memantul pada seperti papan ini, seperti tembok, maka dia akan bersuara. Ya, yaitu dinamakan ruangan kedap suara. Makanya kalau ada anak yang hobinya itu main musik, biasanya main musik rock ya, yang drumnya itu luar biasa. Kadang kalau ngumpul sampai kayak orang gini ya, itu di ruangan kedap suara. Karena seperti gabus itu ya, itu juga spons itu menyerap suara. Dinamakan ruangan kedap suara. Seperti itu. Ya, jadi selanjutnya bagaimana Dek? Ada gambarnya enggak? Coba lihat ya, garis normal, bidang pantul, bunyi datang, bunyi pantul. Oh iya, jadi seperti ini. Jadi seperti ini ibaratnya benda. Ya, ketika ada suara, ini ada suara. Ya, suara datang. Dinamakan ini sudut datang. Nomor 1. Ketika mengenai sebuah benda, seperti ini ya, maka dia akan namanya sudut pan. Nomor 2-nya ini sudut pantul. Seperti ini ada, paham ini ya? Jadi, sepertinya kita ini ya, ini suara datang, ya datang, gitu, maka sebetulnya dia dinamakan sudut pantul. Yang ketiga, selanjutnya yang keempat, gelombang bunyi dapat dibiaskan. Apa yang dibiaskan? Kalau dalam bahasanya itu refraksi ya. Ya, jadi bunyi yang keempat dapat dibiaskan dalam kurung itu namanya refraksi. Apa itu refraksi? Penjelasannya begini aja deh. Gelombang bunyi itu mengalami yang namanya pembiasan. Pembiasan itu contohnya seperti fenomena petir. Tahu ya? Petir ya? Ya, petir yang terdengar lebih keras pada malam hari. Kita tahu ya, kalau mau hujan, petir itu antara siang sama malam itu kadang lebih keras pada malam hari. Mengapa alasannya? Ini karena suhu udara atas pada siang hari lebih dingin dibanding suhu udara bawah. Ya, sementara pada malam hari sebaliknya. Jadi itu alasannya.
Jadi mengapa suara petir dari langit itu ketika kita dengarkan itu lebih keras pada malam hari dibandingkan siang hari? Artinya apa tadi? Alasannya adalah karena suhu udara atas pada siang hari lebih dingin dibandingkan suhu udara di bumi. Jadi pada siang hari itu di atas itu sudah lebih dingin daripada di bumi. Iya, di bawah itu panas. Ya, kalau malam hari kebalikannya. Kalau yang di atas panas, ya, di bawah itu alasan. Ya, oke. Tapi yang ini, ya. Jadi paham di sini, yang di sini datanya kan ada. Gak bosan? Kalau bosan tak ceritain. Pas waktu kalau anak-anak udah bosan tak ceritain. Biasanya cerita gitu ya. Itu tak cerita maksudnya gitu. Ya, tergantung anak-anak ada suka cerita horor, ada suka cerita lucu, ada yang suka cerita mistis gitu ya. Yang penting anak-anak tetap enjoy belajarnya dan tetap semangat. Ya, jadi ini adalah sampai 4, yaitu dapat dibiaskan yang disebut dengan refraksi. Ya, seperti itu. Sampai berapa nih? Oh, kurang 2 lagi. Yang selanjutnya, gelombang bunyi mengalami yang namanya pelenturan difraksi. Ya. Yang kelima, dapat mengalami pelenturan disebut difraksi. Jadi kalau dibiaskan namanya refraksi, kalau pelenturan namanya difraksi. Apa itu difraksi Pak Wahyu? Jadi begini, gelombang bunyi dapat mengalami pelenturan dengan mudah. Lentur itu apa sih lentur itu? Ya tahu nggak lentur? Apa sih lentur itu? Lah, gelombang bunyi di udara itu memiliki panjang dalam apa? Panjang dalam tentang sentimeter sampai beberapa meter. Jadi bunyi di udara itu. Jadi memiliki panjang dalam ya tentang sentimeter sampai beberapa meter karena gelombang yang panjang itulah akan lebih mudah mengalami difraksi. Contohnya di situ kamu lihat, ketika kita mendengar suara mesin mobil dibelokkan, meski kita belum melihat mobilnya, tapi kita sudah dapat mendengar suaranya. Ini karena gelombang bunyi lebih dulu sampai kepada penerima ketimbang kecepatan mobil. Pernah seperti itu? Misalnya kita di rumah ya, di rumah ayah kita datang di kantor, ya, itu padahal mobil belum sampai ke rumah kita, tapi kita sudah mendengarkan mobilnya. Ayah datang gitu, gitu. Pernah seperti itu ya? Jadi itu namanya pelenturan. Lentur itu berarti isinya lentur itu bisa kemana-mana. Itu namanya lentur, kan ya? Jadi itu contohnya. Jadi namanya pelenturan itu namanya difraksi. Ya, tadi itu jadi gelombang bunyi itu, ya, itu bisa mengalami kelenturan atau disebut sebagai panjang dalam rentang itu sampai beberapa meter, sentimeter sampai beberapa meter. Jadi belum kita tahu bendanya, suaranya udah ada. Contohnya tadi itu, mobil kalau mau masuk ke rumah kita, belum masuk aja suaranya sudah kedengeran. Paham ya? Sekarang yang terakhir adik-adik, ya terakhir, gelombang bunyi mengalami perpaduan, namanya interferensi. Mengalami perpaduan dalam arti lain disebut interferensi. Nah ini terakhir nih, setelah ini ya, saya ini bisa rehat ya. Apa itu? Bunyi dapat mengalami perpaduan, yaitu bunyi yang kita dengar dari dua buah sumber yang berbeda. Jadi seperti ini ya. Berbeda kan? Iya. Iya, ini namanya berarti sebut ya. Berbeda nggak?
yang ini deng deng deng, ini tek tek tek, deng 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 deng. Jadi kalau digabung seperti musik, dung 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 dong dong des des. Lah, paham ya? Kenapa? Ya itu kan contohnya kalau gitu. Sebelum kita mau misalnya sebelum musik itu ditampilkan di atas pentas, biasanya itu pemusiknya itu latihan dulu ya. Kita gitu. Ya, itu namanya jadi mengalami interferensi. Ya, interferensi. Maaf, ini bukan interferensi. Interferensi namanya itu perpaduan. Ya. Terus setelah itu, namun apabila memiliki frekuensi yang sama akan terdengar lebih keras lagi. Contohnya biasanya speaker atau headset tersebut akan menghasilkan antara suara satu dengan dua. Jadi kalau suaranya sama, maka itu hasilnya lebih keras lagi. Contohnya headset tadi itu, headset ada yang L, ada yang R, ya, tahu ya? Kamu lihat di headset itu ada tulisan L sama R. Nanti kalau di perpaduan sama suaranya, maka semakin jelas. Tapi tadi beda ya, ini tuk tuk tuk, ini beda lagi. Kemudian ini lah, ini namanya berarti suara yang sama. Paham ya aja ya? Oke, hari ini jadi nanti kalau di rumah ditanya sama mama, bunda atau ayah apa, ditanya, tadi belajar apa dari magang sama Mas Wahyu? Pak, tentang apa? Bunyi dan sifat-sifatnya ada berapa macam? Ada 6 sifat, Pak. Ya, ada 6. Ya, jadi nanti kalau ditanya jangan di tadi belajar apa ya, Dek? Gak tahu ya. Apa ya? Kok lupa ya? Makanya kenapa saya tulis supaya ini lebih merangkum, ya? Apa ya, Pak? Nah, jadi ini sifatnya ada 6. Bunyi itu yang pertama bersifat longitudinal. Artinya apa? Bunyi itu sejajar dengan tempat getarannya. Ya, tidak mungkin ketika saya ngetuk kapan suaranya di teras, nggak mungkin, ya, karena sejajar. Yang kedua, sifat bunyi itu memerlukan yang namanya medium. Medium itu sama dengan media. Media itu berarti wadah alat atau benda. Nah, benda itu di dunia ini cuma ada 3. Benda padat, benda cair, benda gas. Ada satu lagi, benda astral, hantu, pocong, kunti. Ya benar kan? Tapi beda kalau sama kita. Ya, jadi kalau di dunia yang nyata cuma ini aja bendanya ya. Kalau orang baik, Aduh, jangan kita bertiga di sini. Ya. Tapi adik-adik pernah nggak di sekolah diterangkan sifat benda padat pernah? kalau udah, Kalau benda padat sifatnya bagaimana? pendapat, Sifatnya benda padat itu gimana? Sifatnya, bentuknya tetap, betul ya? Volumenya tetap enggak? Volumenya itu sama dengan isi ya? Atau isinya tetap lah. Ya ini aja. Jadi ciri-cirinya benda padat itu. Coba kayak ini. Ayo, ini mau dibolak-balik sama enggak? Bentuknya? Isinya sama enggak berat-berat? Sama. Ya. Terus lagi kalau benda cair bentuknya gimana? tidak tetap. Bentuknya tidak tetap. Kenapa alasannya? Kenapa tidak tetap? Karena tergantung wadahnya atau kalau misalkan wadahnya gelas ya kayak gelas. Kalau wadahnya panci ya kayak panci. Ya gitu ya. Terus lagi volumenya tetap apa? Tidak? Tidak. Iya. Tetap dong, tetap loh dek. Volume tetap. Pertanyaannya, ketika pada saat iya pak volumenya itu nggak tetap. Ketika dipindah ke panci itu berubah, nggak tetap. Kenapa? Pancinya bocor pak. Yang ketiga, kalau benda gas bentuknya Tetap. Enggak. Bentuknya tidak tetap. Tergantung apa? Ruangan ini ya. Terus volumenya? Tetap. Volume Tetap. tetap.
beda loh deh antara di ruangan sini sama kamu pindah ke ruangan yang kecil banget, cuma berapa meter, lebih tengah mana? Yang kecil, makanya apa? Volumenya mana pakai ruangan gitu ya. Ini jadi sifat-sifat benda. Lanjut next ya. Sifat bunyi yang ketiga dapat dipantulkan. Ya, karena kenapa kok dapat dipantulkan? Karena memang bunyi itu kan longitudinal. Ya, longitudinal itu jadi sejajar dengan tempat getarannya, sehingga bunyi itu dapat dipantulkan. Yang di situ sudah memenuhi namanya hukum pemantulan, yaitu ada namanya sudut datang dan sudut pantul seperti ini. Sudut datang maka suara dipantulkan dengan maka sudut pantul seperti itu. Selanjutnya dapat dibiaskan namanya refraksi. Contohnya seperti tadi itu ya, petir, guntur, itu gak suaranya. Biasanya kan kalau petir itu suaranya begini. Kelap dulu ya. Iya, guntur ya. Dulu Bapak itu lucu banget ya. Saya tanya, Bu, kok langitnya bergetar gitu? Kenapa? Apakah saya kira begini kan? Apalagi kalau siang-siang pas hujan deras, itu kan biasanya sama ibu itu di rumah suami itu suruh istirahat siang hari. Kalau istirahat, pas nanti itu apa? Hujan deras, itu hati-hati ada suara petir. Kayak gitu ya. Kayak di jalan gitu ya. Tak kirain apa? Ma, Bu, itu malaikatnya main bola ya di atas pabriknya. Iya main bola, hati-hati, ayo tidur tuh. Malaikatnya gede gak? Gede malaikatnya itu. Di atas saya ini dikayakan lagi main bola gitu. Gitu. Lah, terus pertanyaannya dibiaskan, maksudnya adalah, ayo, mengapa suara petir antara siang sama malam itu lebih keras pada malam hari? Tadi itu ya, karena udara di atas lebih dingin daripada di permukaan bumi. Lanjut, yang kelima dapat mengalami pelenturan atau namanya difraksi, lentur ya. Maksudnya begini, suara itu memiliki panjang dalam itu dalam rentang sekian senti sampai beberapa meter. Maka dari itu bisa kita contohkan. Makanya kalau ayah kita lagi datang dari kantor pulang, mobilnya belum nyampe rumah, belum sampai belokan sudah kedengaran suaranya. Ya kayak itu ya, maaf sebelum orang masuk pintu sini. Ya kenapa suaranya itu lebih cepat daripada bendanya. Selanjutnya yang terakhir, mengalami perpaduan. Perpaduan itu berarti dua suara yang bertemu seperti itu. Ya, yang bertemu perpaduan maka itu akan menghasilkan suara. Tapi kalau suara itu sama seperti handset contohnya, maka bunyi itu juga akan lebih besar. Akhirnya kan adik-adik udah paham di sini? Sudah. Oke, baik adik-adik ya. Kita sudah memahaminya sifat-sifat bunyi. Maka dari itu, sekali lagi Mas Wahyu tanya, apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham? Yakin paham? Oke, ini ya. Untuk menambah semangat kita, Prima Gama itu punya yel-yel. Kalau saya tanya, Prima Gama, semangat, siap, oke. Bisa. Prima Gama, semangat, siap, oke. Semangat cerdas, semangat, ya. Semangat, siap. Jadi ada jawabannya begini, ya. Semangat, siap, oke. Ini nanti materinya Mas Wahyu nanti kalau masuk kelas 4 lagi, kalau tanyain Prima Gama, jawabannya semangat, siap, oke. Coba saya Pak Wahyu coba. Prima Gama, semangat, siap, oke. Sekali lagi, Prima Gama, semangat, siap, oke. Baik, jadi semangat cerdas, siap belajar, oke masa depan kita, gitu ya. Baik, untuk menguji evaluasi hari ini, Mas Wahyu minta adik-adik untuk bisa membuka halaman 103. Ya. Nah,
itu ada pilihan ganda ya. Mungkin adik-adik bisa mencobanya untuk menjawab 1 sampai 5 saja. Nanti setelah itu kita bahas. 1 sampai 5 aja. 1 sampai 5. Ya, coba ya. Setelah itu kita bahas ya dan kita evaluasi. Siap? Siap. Ya, silakan. Selamat mengerjakan.